penyampaian visi misi dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 5, yaitu Rike Diah Pitaloka dan dipersilakan. Khusus para pendukung diharap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, jajaran Muspida Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan media, seluruh hadirin yang saya muliakan, seluruh rakyat masyarakat Jawa Barat dimanapun Anda berada. Saya Rike Diah Pitaloka, Putri Jawa Barat. Di samping saya ada Teten Mas Duki, Putra Jawa Barat. Kami lahir dan dibesarkan di Jawa Barat. Dalam proses kehidupan kami melihat perubahan yang signifikan di dalam kehidupan bukan hanya alamnya, tapi juga rakyat Jawa Barat. Kami bertemu dengan mereka yang tidak bisa berobat di rumah sakit, yang kami harus mengantarkan sendiri. Kami bertemu dengan para pekerja yang hidup dalam kesulitan. Kami bertemu dengan para TKI. Bahkan kami harus mengantarkan jenazah para TKI rakyat Jawa Barat yang tidak bisa pulang selama berbulan-bulan, dan ketika pulang gajinya masih disunat. Hadirin yang kami muliakan, kami bertemu dengan mereka kaum miskin papa, tak jauh dari gedung sate ini, tidak perlu jauh-jauh. Kami bertemu dengan sebuah desa di balik megahnya industri yang ada di wilayah Cikarang. Sebuah desa di mana rakyat hidup dalam kemiskinan. Bahkan kami berjuang bersama mereka untuk mengadakan tempat pemakaman. Dari kisah-kisah yang ada itulah kami berupaya menjadikan visi misi tidak hanya berdasarkan angka, tapi visi misi yang dibangun oleh kami berdua dalam konsep Tritunggal yang lebih didasarkan pada rasa dan duka yang diderita oleh rakyat Jawa Barat. Jawa Barat dalam cita-cita politik kami adalah Jawa Barat yang menjadi lumbung pangan nasional, menjadi tujuan wisata, dan menjadi pusat industri, sekaligus menjadi pusat riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Cita-cita tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebuah kehidupan lebih baik dengan tolak ukur kesejahteraan yang lebih besar dan kualitas hidup yang lebih meningkat daripada sekarang. Bukan sebuah mimpi tanpa alasan. Apabila kami meyakini bahwa dengan adanya pemerintahan baru dan bersih, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Karena Jawa Barat memiliki potensi-potensi luar biasa. Pertama, masih terdapat sekitar 400.000 hektar lahan tidak produktif dan 500.000 hektar eks lahan perkebunan yang terlantar. Jawa Barat memasok 60% kebutuhan sayur dan buah-buahan untuk Jakarta. Beras di tingkat nasional sebagian dipasok dari Jawa Barat. Bahkan laut di sepanjang Jabar Selatan berpotensi untuk ekspor ikan ke mancanegara. Panjang garis pantai 805 km memiliki potensi untuk dibangunnya industri garam. Kedua, Jawa Barat memiliki keindahan alam, aset sejarah yang hampir ada di semua kota kabupaten,
sehingga bisa dikembangkan menjadi wisata sejarah. Setiap daerah tingkat 20 memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata seperti wisata alam, termasuk wisata bahari, agrowisata, wisata religius dan spiritual. Di samping itu, dengan kreativitas yang dimiliki rakyat Jawa Barat, sesungguhnya Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata industri kreatif, wisata kuliner. Bahkan dengan keanekaragaman budaya yang ada, Jawa Barat mampu menjadi tujuan wisata mancanegara dengan tanpa mencabut masyarakat dari akar budaya. Ketiga, 57% industri manufaktur nasional ada di Jawa Barat. Bahkan kawasan industri terbesar ada di Jawa Barat. Maksud kami kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Keempat, Jawa Barat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Jawa Barat ada 5 universitas terbesar dan terbaik di Indonesia. Melihat potensi yang ada di Jawa Barat, maka kami membuat 3 program unggulan berupa: pertama, meningkatkan laju pertumbuhan industri manufaktur dengan memperhatikan kemitraan erat antara industri manufaktur dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedua, pengembangan agrobisnis dengan titik berat pada industri pasca panen yang berbasis pada pertanian rakyat dan pangan lokal. Ketiga, pengembangan pariwisata melalui konservasi kearifan lokal yang menunjukkan keluhuran cipta rasa karya masyarakat Jawa Barat. Keempat, pengembangan ekonomi kreatif sektor jasa yang berbasis ilmu pengetahuan. Sebelum memaparkan misi atau strategi kami dalam mencapai visi-misi di atas, ada beberapa persoalan di Jawa Barat yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sektor pertanian kita belum memiliki kebijakan tata niaga pangan, kurangnya permodalan, lemahnya kelembagaan dan tata produksi yang masih perlu ditingkatkan seperti kapasitas SDM, manajemen dan sarana pergudangan. Di sektor pariwisata, kita masih terkendala infrastruktur jalan menuju daerah pariwisata, kultur pariwisata yang perlu dibenahi, promosi pariwisata yang masih kurang, dan pemeliharaan objek wisata yang tidak berkelanjutan. Di sektor manufaktur, kita masih memiliki kendala infrastruktur, ruang fiskal yang terbatas, retribusi berlapis dan kemitraan antara industri manufaktur dan UMKM yang masih lemah. Perguruan tinggi dan kelompok-kelompok kreatif belum banyak dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dari permasalahan di atas, kami memberikan solusi konkret kepada masyarakat Jawa Barat. Solusi pertanian dan agrobisnis. Sektor pertanian adalah sektor unggulan bagi Jawa Barat. Pasokan produk pertanian Jawa Barat untuk kebutuhan nasional sangat besar. Jawa Barat sebagai lumbung pangan akan diletakkan pada dasar pemikiran bukan ketahanan pangan, di mana yang diperhitungkan bagaimana pangan ada di pasar. Tidak peduli, saya ulangi berkali-kali ini, wortel di Cina, kedelai di Amerika, tak buncis di Perancis, astagfirullahaladzim. Kita akan meletakkan sebuah konsep yang penting. Yang kami tawarkan adalah konsep kedaulatan pangan. Cara pangan adalah bicara kedaulatan rakyat. Konsep kami, konsep hulu ke hilir. Bicara pangan, maka kita bicara kesejahteraan petani. Kepastian kepemilikan lahan bagi petani yang diamanatkan oleh Undang-Undang Reforma Agraria. Berbicara pangan, kita berbicara tentang ketersediaan bibit yang berasal dari bibit unggulan lokal, ketersediaan pupuk organik yang tidak akan merusak unsur hara tanah sehingga kesuburan tanah terjaga dan produktivitas meningkat. Untuk itulah kami memperjuangkan lahirnya lembaga-lembaga riset pertanian yang optimal dan berfungsi maksimal. Tentu saja mesti bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat yang menghasilkan produk-produk unggulan hasil penelitian para peneliti yang dikawinkan dengan kearifan lokal, disinergiskan dengan pemikiran dan konsep para petani. Langsung kami bawa contoh karena kami sudah bekerja untuk itu. Ini adalah padi hasil persilangan Cirendang dengan Dayang Rindu. Ini lebih tinggi dari padi jenis biasa. Dan kita bisa lihat bahwa
Dari hasil riset yang dikolaborasikan antara peneliti dengan para petani, kita bisa menghasilkan, dan sudah ada buktinya, ini bukan plastik ya, ini umur panen 105 hingga 115 kali, tinggi 108 sampai 135 cm, potensinya 12 ton per hektar, bisa ditanam di sawah beberapa, dan jumlah butir permanen ada 300 sampai 400 ton. Ini kacang tanah, ini bukan plastik juga Pak, ini beneran, gede kan kacang tanahnya. Nah, kacang tanah ini tingginya bisa 50 sampai 65 cm, tumbuh di semua jenis tanah, kemudian akan menghasilkan 2.310 kg per hektar dengan bobot 50 sampai 60%. Kemudian kami perkenalkan, ini namanya kacang bibit kacang panjang merah putih, dengan tinggi bisa dengan panjangnya kacang panjang, 86 sampai 96 cm, besar bijinya 2 sampai 3 kali lipat kacang panjang biasa. Kita sedang kekurangan beras ketan, maka kami tawarkan berdasarkan riset yang bisa dipertanggungjawabkan jawaban. Ini adalah jagung ketan namanya. Saudara-saudara, produk pertanian memiliki nilai tambah guna menutup pasar domestik dan internasional. Untuk itu kami akan meningkatkan kapasitas industri pengolahan hasil pertanian baik dari aspek manajemen, SDM, promosi, dan pemasaran. Di sektor permodalan, kami akan memastikan aktivitas usaha tani dan nelayan melalui pengawasan melekat dari penyaluran kredit dan memastikan aksesibilitas informasi sampai ke tingkat akar rumput di pedesaan. Jadi tidak cuma informasi kredit itu dipasang di website. Ya, berapa orang rakyat Jawa Barat yang bisa buka internet? Itu PR kita juga ke depan. Jadi bukan hanya ditempel di kantor-kantor pemerintahan, tapi harus ada petugas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menginformasikan wilayah kredit mana di sana ada. Kemudian, saudara-saudara, terakhir kami akan berupaya meningkatkan nilai tukar petani dengan memotong rantai ekonomi antara petani dan end user. Tak kalah pentingnya adalah kepemilikan lahan bagi petani. Agroindustri yang kami maksudkan tadi maksud untuk menggerus lahan petani atau merampas ladang petani. Sebuah kerja advokasi bagi petani. Kita sedang menangani beberapa kasus sengketa tanah bersama petani di Dayan Manggung, bahkan di Cianjur, dekat Takokak dan Sentani Singu. Bahkan bagi nelayan akan kami hadirkan, termasuk memperkuat organisasi dan koperasi petani dan nelayan yang memiliki cold storage dan silo. Solusi pariwisata. Di sektor pariwisata, pertama-tama kami akan mendaftar potensi pariwisata Jawa Barat. Kami akan tingkatkan kualitas manajemen SDM dan prasarana objek-objek pariwisata. Infrastruktur yang baik sangat berperan dalam meningkatkan jumlah wisatawan ke objek-objek pariwisata. Ranking infrastruktur Provinsi Jawa Barat adalah ranking ke-24 dari 33 provinsi. Kita harus punya keyakinan dalam 5 tahun ke depan, paling tidak ranking infrastruktur Jawa Barat, kerjasama eksekutif dan legislatif akan menghasilkan ranking paling tidak ketiga di tingkat nasional, bukan lagi provinsi. Untuk itu kami akan memperbaiki ruas jalan menuju objek pariwisata dan membuat ruas jalan baru yang mempermudah akses objek pariwisata. Kami sadar bahwa lingkungan hidup harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pariwisata. Kami akan mengembangkan ekoturisme berupa wisata di perkebunan dan pertanian yang ramah lingkungan, sekaligus memiliki aspek pedagogis bagi siswa sekolah. Kearifan lokal yang termuat di dalam ritual atau upacara tradisional juga memiliki potensi dikembangkan menjadi objek wisata. Oleh sebab itu, konservasi kearifan lokal mutlak dilakukan. Solusi manufaktur. Untuk menyelesaikan permasalahan di sektor manufaktur, pertama-tama kami akan meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan provinsi berbasis Public Finance Initiative. Kami juga akan mengembangkan